Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menyajikan video kampanye dengan tema transportasi umum. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Fatur Rahman dengan NIM terakhir 018. Halo, saya Fitri Zahra Mufasiri dengan NIM 033. Halo, saya Prilewanda dengan NIM akhir 052. Halo, saya Sagita Mecayani dengan NIM 030. Hai, aku Nasir Dania dengan NIM akhir 042. Hai, saya Nadia Samaharani dengan NIM akhir 038. Seperti apa videonya? Mari kita simak teman-teman semuanya. Dadah. Combustion of gasoline releases pollutants into the atmosphere. Carbon dioxide contributes to global warming and climate change. Nitrogen oxides contribute to smog, damaging respiratory systems. Particulate matter poses serious health risks, penetrating deep into our lungs. Addressing the environmental impact requires developing cleaner burning fuels and sustainable alternatives. Suhu bumi kita terus meningkat. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia, mulai dari penebangan pohon, penggunaan alat-alat transportasi berbahan bakar fosil secara masif, hingga penggunaan listrik dan kegiatan industri pabrik dengan sumber energi batu bara adalah beberapa penyebabnya. Seiring dengan meningkatnya populasi dan kebutuhan manusia, emisi pun terus bertambah dan terus meningkatkan suhu bumi kita. Saat ini, peningkatan suhu bumi telah mencapai 1,1 derajat Celcius. Untuk menahan laju peningkatan suhu bumi, negara-negara telah menandatangani Perjanjian Paris di tahun 2015. Saat itu, peneliti menargetkan untuk menjaga suhu bumi di bawah 2 derajat. Dalam Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri atau 41% dengan bantuan internasional. Namun, pada tahun 2018, peneliti menemukan bahwa peningkatan suhu bumi pada angka 2 derajat bisa berdampak fatal. Peningkatan suhu bumi harus ditekan di bawah angka 1,5 derajat Celcius. Jika kondisi saat ini terus berlanjut, peneliti memprediksi suhu bumi akan naik melebihi 1,5 derajat pada tahun 2030. Padahal, jika melebihi 1,5 derajat, dampaknya sangat berbahaya untuk kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Pada kenaikan 1,5 derajat, hampir 14% populasi dunia akan merasakan panas ekstrim setidaknya 5 tahun sekali. Sementara pada kenaikan suhu hingga 2 derajat, korbannya akan naik hingga 37%. Dengan peningkatan suhu bumi sebesar 1,5 derajat, 70-90% terumbu karang akan mengalami kerusakan. Namun, jika peningkatannya mencapai 2 derajat, terumbu karang yang rusak akan mencapai 99%. Selain itu, masih banyak lagi dampak buruk jika kita tidak menahan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat. Sebagai salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca tertinggi, komitmen iklim Indonesia sangat penting bagi dunia. Indonesia perlu meningkatkan komitmen iklimnya agar kita mampu menahan peningkatan suhu bumi di bawah 1,5 derajat. Apa yang bisa Indonesia lakukan? Sejak revolusi industri berkembang, dunia mengalami perubahan yang sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Fenomena ini dikenal dengan Great Acceleration. Salah satu indikator yang meningkat tajam adalah meningkatnya jumlah kendaraan pribadi. Peningkatan drastis jumlah kendaraan pribadi ini berbanding lurus dengan meningkatnya emisi karbon di atmosfer.
Zat yang mencemari adalah CO2 atau karbon dioksida yang merupakan penyumbang terbesar pada pemanasan global. Kendaraan pribadi yang terutama berbahan bakar fosil ini melepaskan CO2 dalam jumlah besar ke atmosfer, sehingga banyak kendaraan di jalan. Semakin tinggi pula konsentrasi emisi karbon yang mencemari udara. Dalam grafik ini, kita bisa melihat bahwa peningkatan kendaraan bermotor itu berbanding dengan lonjakan emisi CO2 yang ada di atmosfer. Hal ini dapat mempercepat perubahan iklim global serta memperparah krisis lingkungan. Sebagaimana akibatnya, kenaikan emisi gas karbon yang sangat ekstrim tadi berpengaruh terhadap kenaikan suhu rata-rata bumi, pencairan es di kutub utara, cuaca ekstrim, dan juga kepunahan spesies. Pada grafik ini, seperti yang Anda lihat, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan suhu permukaan, hilangnya hutan tropis, dan juga tingginya angka kepunahan. Kemudian bagaimana solusinya? Kurangi penggunaan transportasi pribadi, gunakan transportasi umum seperti sepeda atau berjalan kaki, kemudian dorong transisi ke arah penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan. Setiap pilihan yang kita pilih berdampak terhadap lingkungan. Great Acceleration adalah peringatan. Kita punya kekuatan untuk mengubah arah. Jangan biarkan bumi terus terkikis seperti pada gambar ini. Saatnya bertindak sebelum terlambat. Seperti yang kalian lihat, pakaian di sini tuh dipadati oleh banyak sekali kendaraan. Kalian tahu nggak sih, di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, hampir 70% kadar polusi udara itu disumbangkan dari bidang transportasi. Gede banget kan? Nah, kendaraan bermotor sendiri, apalagi yang menggunakan bensin, memiliki banyak sekali kandungan berbahaya, seperti karbon monoksida dan sulfur dioksida. Apalagi yang lebih berbahaya adalah particulate matter yang ukurannya tuh 30 lebih kecil daripada sehelai rambut manusia. Kebayangkan kalau partikel itu masuk ke paru-paru kalian, yang mana dapat menimbulkan penyakit seperti asma, sesak nafas, serta paru-paru, bahkan penyakit jantung. Saat ini penggunaan kendaraan pribadi seperti kendaraan motor dan mobil semakin meningkat dengan polusi udara semakin memburuk. Bahkan di Jakarta sendiri, kualitas udara sudah menyentuh angka 150 hingga 200 yang mana tersebut sudah termasuk ke kategori yang tidak sehat. Nah, yuk simak penjelasan berikutnya. Saat ini saya berada di halte Trans Jogja yang berada di depan Plaza UNY. Nah, teman-teman semuanya, Trans Jogja merupakan salah satu transportasi umum yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Trans Jogja beroperasi di seluruh wilayah DIY, yang mana Trans Jogja sendiri sudah ada sejak cukup lama ya teman-teman semuanya, dan pastinya teman-teman harus mencoba untuk menaiki Trans Jogja. Trans Jogja merupakan transportasi umum yang keberadaannya mampu menekan berbagai macam dampak negatif dari perkembangan industrialisasi yang terjadi di negara kita ini. Ya, dengan menggunakan transportasi umum seperti Trans Jogja ini meminimalisir adanya polusi udara dan hal-hal lain yang menjadi eksternalitas daripada tingginya angka industrialisasi yang terjadi. Saat ini Trans Jogja juga sudah mulai berkembang. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ada bus listrik yang difasilitasi untuk masyarakat. Nah, ini akan semakin menggunakan energi yang terbarukan sehingga dapat tidak lagi menekan tapi mampu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti itu. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk menaiki Trans Jogja. Melalui transportasi umum kita mampu menjaga atau menyelamatkan bumi kita dari banyak hal-hal negatif yang terjadi atau dampak negatif yang terjadi dari adanya perkembangan industrialisasi dan juga revolusi industri yang terjadi. Nah, teman-teman, apakah teman-teman masih tertarik untuk menaiki Trans Jogja? Nah, kalau teman-teman merasa perlu mengetahui lebih lanjut tentang Trans Jogja, simak video berikut ya.
Halo teman-teman, kalian tahu nggak kalau penggunaan sepeda bermotor itu menyebabkan polusi udara dan kemacetan di kota kita? Nah, salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara itu kita bisa menggunakan sepeda untuk berpergian ke tempat tujuan kita. Jadi selain mengurangi kemacetan dan polusi udara, bonus menggunakan sepeda kita bisa membuat jantung kita lebih sehat dan kita bisa hemat tidak membeli bensin. Nah, jadi ayo teman-teman, kita mengurangi penggunaan sepeda motor dan beralih ke menggunakan sepeda seperti ini agar kita selalu sehat dan untuk mengurangi polusi agar kota kita tetap nyaman. Nah, kepikiran nggak kalau hal sederhana kayak jalan kaki ke kampus bisa mengurangi polusi udara loh? Dengan jalan kaki, kita bisa mengurangi jejak karbon, menjaga kualitas udara tetap bersih, dan pastinya membantu bumi menjadi lebih sehat. Polusi udara bisa memicu asma, gangguan pernapasan, bahkan penyakit jantung. Kita mungkin tidak merasa sekarang, tapi dampaknya buat kita, buat lingkungan, dan buat generasi selanjutnya. Makanya, jalan kaki itu bukan cuma soal hemat ongkos, ini juga soal tanggung jawab kita sebagai manusia yang tinggal di bumi. Manfaat jalan kaki bagi lingkungan sendiri yaitu mengurangi emisi karbon, mengurangi kemisingan, dan menjaga kualitas udara. Manfaat bagi diri sendiri lebih sehat, bakar kalori, jaga jantung, mengurangi stres, bisa hemat biaya transportasi. Dan jangan takut sendirian, jalan kaki bisa jadi momen seru bareng teman-teman. Bisa ngobrol, bisa ketawa-tawa, dan bonusnya nggak kena macet. Nggak harus dari rumah kok, bisa juga jalan kaki dari halte, jadi parkiran luar, atau turun ojek lebih awal. Sedikit langkah tetap berdampak. Kita nggak harus nunggu solusi besar buat mulai perubahan. Kadang perubahan itu dimulai dari langkah kecil, langkah kaki kita. Jalan kaki ke kampus untuk udara yang lebih bersih, untuk bumi yang lebih baik. Next, simak video berikut. Polusi udara di ibu kota Jakarta kian memburuk. Jakarta berada di peringkat 2 kota besar dengan polusi udara tertinggi. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang. Saudara, kemacetan terjadi saat arus balik kendaraan pemudik di kawasan Tanjakan Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi. Saudara, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di ibu kota hari ini kembali padat. Jalur selatan menuju jalur tengah di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah juga mengalami kemacetan panjang hingga 15 km. Saat kita melihat sekitar, kita seringkali melihat pemandangan jalan yang dipenuhi dengan kendaraan pribadi yang berjejer panjang, sehingga menyebabkan kemacetan yang tak kunjung usai. Pahami dampak negatif polusi udara dan kemacetan di kota kita. Saat ini, banyak kendaraan pribadi di jalan menyebabkan peningkatan polusi udara dan kemacetan yang mengganggu mobilitas kita. Polusi udara berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan dan penyakit paru-paru. Tetapi, tahukah kalian bahwa ada alternatif lain? Ada cara yang lebih ramah lingkungan dan efisien untuk bergerak di kota. Menggunakan transportasi umum bukan sekedar tentang perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Ini juga tentang menjaga lingkungan kita dan meningkatkan kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Lebih dari itu, transportasi umum dapat membantu kita untuk mengurangi polusi udara, menjaga lingkungan agar tetap hijau, dan membantu alam untuk tetap berkembang. Manfaat penggunaan transportasi umum. Bagaimana kita dapat membantu mengatasi masalah ini? Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan transportasi umum. Ada banyak sekali manfaat dari penggunaan transportasi umum, di antara lain adalah: yang pertama, pengurangan polusi udara. Dengan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, kita juga mengurangi emisi gas berbahaya yang mencemari udara. Yang kedua, pengurangan kemacetan. Transportasi umum mengangkut banyak orang sekaligus sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas. Yang ketiga, hemat waktu dan uang. Transportasi umum dapat menghemat waktu perjalanan dan biaya transportasi dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Dan yang keempat, keamanan dan kenyamanan.
Dengan menggunakan transportasi umum, kalian dapat beristirahat dan bersantai selama perjalanan tanpa harus mengkhawatirkan tentang mengemudi. Dengan menggunakan transportasi umum, kita dapat membantu mengurangi kemacetan di jalan, membuat perjalanan lebih lancar bagi semua orang. Ayo, mulai menggunakan transportasi umum. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menggunakan transportasi umum sebagai bagian dari gaya hidup kita. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi polusi udara dan melindungi lingkungan, menghindari kemacetan lalu lintas dan stres di jalan, menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan efisien. Mari bergabung dalam gerakan ini dan gunakan transportasi umum, Dan bersama-sama kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik untuk kota kita.